Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia se-Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking PSHT. Nggih kembali lagi di channel Andrian Pratama. Kayak gitu. Nggih, ketemu lagi lur pada kesempatan kali ini. Saya mau menanggapi lagi dari komentar, kayaknya itu calon siswa kayaknya. Oke, kita lihat komentar itu gitu. Berarti calon siswa. Kita lihat sulap. Nah ini dari Mas Adin Wah. Nah kayak gini, Bang, mohon maaf, mau nanya apakah kalau ada penyakit masih bisa masuk PSHT? Terus saya balesin, penyakit kambuhan gitu, iya, saya balesin bisa mati. Makasih atas bahasanya ya, semoga sukses selalu. Amin. Ngomong seblepotan lho, gumun aku. Ngomong seblepotan saya. Terus kita sambil membaca komentar. Ini dari private. Laras masin iku ilmune sampean matur suwun. Doain 2025 dadi terus sampai. Amin. Saya doakan terima kasih. Amin. Oke lur ya, kita tanggepin dari komentarnya Mas Adin Wah, kalau punya penyakit ya gitu. Oke, siap. Khusus adik-adik calon siswa 2025, kalau punya penyakit bisa ikut latihan PSHT enggak? Kayak gitu. Terus kalau ada yang bilang lagi kalau sudah lansia, lanjut usia, itu bisa ikut latihan enggak? Kayak gitu, ya kan? Nah, bisa jawabannya. Kenapa nggak bisa? Ya kan, kenapa nggak bisa kalau punya penyakit kambuhan? Saya juga ada pengalaman. Saya juga ada penyakit, punya adik siswa ya penyakit kambuhan juga. Kayak gitu. Sekarang pun calon warga ini, adik kami juga ada yang punya penyakit kambuhan. Bisa deh, nggak ada masalah. Di ilmu studi terapi itu tidak memandang umur, tidak punya penyakit, maksudnya punya penyakit kambuhan tuh. Woi loro, semisal kamu punya sakit nggak boleh ikut latihan, nggak ada, semuanya bisa. Yang terpenting perlu digarisbawahi, ya kan? Perlu digarisbawahi. Nah, satu, niat yang pertama. Kalau sampai nggak niat ya nggak bisa. Kedua, mental, sikap itu harus ditata. Yang ketiga, sampai harus sabar. Kayak gitu, harus sabar sampean. Soalnya di studi terapi itu menguji kesabaran. Yang keempat atau lima, harus pokoknya skui. Yang terakhir lah intinya, harus nabung. Raket saya gak cepet 100-200. Wajib nabung siswa, biar ntar kedepannya biar enteng, tidak membebani ke orang tua. Oke, bisa. Nah gini, kalau penyakitnya sampai kambuhan,
Selama kita materi, selama bisa kita ikut materi dan penyakit kita tidak terasa, monggo lah. Nah, kita jalani. Nah, selagi penyakit kita itu kambuh, pas ketika materi yang ini tidak ikut, izin ke pelatih. Mas, kok sakit ini? Duduk. Nah, kayak gitu. Jadinya sampai harus izin ke pelatih. Ketika mau masuk ke latihan, Mas, saya punya penyakit kambuhan. Ntar pelatih bisa mikir sendiri. Begitu pula dengan saya, Lur. Siswa saya yang namanya Mas Rehan, itu hari ini dia tuh punya gejala lambung. Punya gejala lambung dia. Mas Rehan itu. Gini. Modelnya tuh gini. Nek sampe gak kuat sampean omong, ojo dipaksa, ojo wedi. Sampean omong. Nek selagi kuat sampean jalani. Ojo dipaksa. Saya bilang kayak gitu ke Mas Rian itu. Nggih, Mas. Pokoknya intinya kalau sampean penyakitnya kambuh atau kumat, sampean izin ke pelatih. Ntar di sini. Nah, itu. Nggih, dan terus kalau punya gejala kayak gitu, penyakit kayak gitu, ojo tinggal alasan. Penyakitnya nggak kambuh, terus dia alasan, Mas, kalau kambuh Mas, ini sakit materi. Itu pun pelatih tahu nggak tahu, ya nggak tahu. Paham maksud saya? Yang tahu sampai sendiri. Itu mbok sampai ngapusin, nggak ikut seru sampai sendiri. Pelatih nggak tahu. Tapi hati-hati, itu sudah sampai menanam dari poros itu sudah menanam jelek, buruk, ngapusi. Padahal di Jatrat itu nggak ada di mari ngapusi, itu nggak boleh. Itu efeknya kemana, Mas? Efeknya besok kesampean mengalami pengesahan ayam, suruh. Efeknya ntar ke situ. Nek sampean sudah masuk awal latihan poros, sudah belajar ngapusi, belajar dibohong, itu hati-hati. Pelatih sampai mau apusi Mas kalau sakit kalau kambuh, mau apusi sampai bohongin enggaknya itu yang tahu sampai sendiri. Pelatih nggak tahu, tapi hati-hati, perlu digarisbawahi. Nggak semudah kayak gitu. Mas Rian itu saya gitu kan. Yang terutama itu saya ngeman siswaku loh, ngeman siswa saya remaja kabeh, masih remaja semuanya, masih punya masa depan semuanya. Begitu pula itu ya anak orang, kita tidak merawat dari nol, tidak merawat dari kecil. Masa aku harus bujur, kan orang mungkin kayak gitu. Itu ya anak wong. Kita mendidik yang umumnya mendidik keras tapi mendidik gitu. Maaf, kali belajar lah, kali sharing-sharing. Mas Rian itu punya penyakit gejala lambung itu, lambung sini. Kemarin izin, berangkatnya latihan agak telat, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan terutama sampai izin kalau materi ini nggak bisa mengikuti, nggak sampai izin, Mas, kalau badai izin, mau izin, penyakit kalau kambuh gitu, ntar dudukin, nggak masalah kayak gitu. Lah, terus siswa saya tuh saya ajarkan kayak gini, nek loro kalau sakit masih bisa berjalan, mlebu mbuh wineng koneng latihan wi lungguh, mbuh kuwi nang latihan arek nyapo, yang penting masuk. Kayak gitu. Kalau sakit, kalau masih bisa berjalan, masuk ke latihan. Barangkali itu di latihan mau duduk, mau gimana, yang terpenting masuk. Begitu pula kita bisa melihat kalau kita ketambahan materi dari pelatih. Oh, materinya ini, kita catat. Nah, kita catat kayak gitu. Jadinya biar nggak ketinggalan materi. Kayak gitu. Yang penting masih bisa berjalan, badan sehat, kuat, masih bisa berangkat ke latihan. Itu pun
sudah alhamdulillah sudah bagus sampean, tidak manja-manja. Nah, latihan bisa abot demung abot, enteng demung enteng. Makanya kita susah dulu, entah bersenangnya kemudian hari. Nah, yang terpenting sampean ikut latihan masuk gitu aja, jangan nilai plus bagi sampean. Pelatih ntar yang nilai sendiri. Mbuh kuwi sampean latihan arep lu, gua arep ngadeg arep nyapa mbuh, yang penting sampai masuk gitu aja. Kalau jangan sudah sakit ya masuk aja, mau duduk itu tergantung pelatih sampean gimana menyikapinya. Kalau khusus sini nggih, kalau adik-adik masih bisa berjalan, kita suruh duduk, bisa melihat teman-temannya, bisa lihat ratingnya kalau ketambahan materi dari pelatih, kita bisa menghafal, jadi pikirannya oh jadinya nggak ketinggalan materi gitu loh, jadinya nggak tinggal materi. Nggak masuk, nggak izin, terus karpe dewe, ya itu kan bikin jengkel ke pelatih kayak gitu. Yang penting izin kayak gitu, yang penting izin, kita izin dulu ke pelatih, terus nggak masalah kalau pelatih sampean pengalaman sudah pasti sudah berpikir oke. Kalau zaman sekarang tuh kalau mau dikeras-kerasin ya, kalau saya tuh ngiman nur, soalnya masih remaja semuanya nggih. Dan itu tadi kita kembali lagi, kita harus menjaga siswa. Ngono-ngono ae begitu pun gitu pun anak orang lain. Belajar dari pengalaman, belajar dari dulur-dulur kita. Nggih, terus pelatih. Belajar dari situ. Yang penting kita harus sayang ke siswa kita. Wis bagaimanapun itu siswa, ya namanya siswa tetap siswa. Tidak ada siswa yang berani sama pelatih, itu nggak ada. Ada pun itu biasanya pelatihnya yang salah. Tapi caranya latih itu keluar nggak dari pakemnya. Kalau siswa berani sama pelatih, kalau kayak gitu, kalau ada pun kayak gitu ya nggak usah dihakimi sendiri. Kita bentak omongan aja. Siswa ntar pikir sendiri. Nggak boleh dek kayak gitu. Ya, dan khusus adik, pelatih itu nggak dibayar. Budal sore mulai bengi, itu nggih latih sampean. Makanya ya ada timbal baliknya lah. Ojo wani karo pelatih. Jangan berani sama pelatih. Kalau di luar latihan itu bolo, nggih bolo, temen nggih temen. Tapi kan di dalam pelatih, ya itu masih sampean, itu mbak sampean. Kalau di luar latihan itu adik sampean, di dalam latihan pun itu mbak sampean, masih sampean. Jadinya bisa dibedakan lah. Nah, itu makanya kita harus jual ke siswa lur. Kita harus jual ke siswa bagaimanapun. Kita niatnya baik, kita niatnya mengembangkan ilmu setia hati terate, kita mendidik siswa dengan berbudi luhur, tahu benar dan salah. Makanya kita kalau mendidik tidak keluar dari ajaran Islam terate. Makanya yang terpenting itu kita harus lebih sabar, lebih semangat lagi nih. Pun toh tenang aja. Kalau masalah pahala pusat nyatet. Bentar pusat yang nyatet. Ya udah adik, perlu diketahui pelatih itu nggak ada yang bayar. Itu pun niat baik untuk melatih sampean, untuk menjadi sebagian dari dulur kita, sebagian dari keluarga besar kita, dari studi terate khususnya. Kayak gitu nggih. Itu kita ulangi lagi, kalau masalah sakit itu bisa, nggak masalah, yang penting sampai ada niat, ada tekad, nggak masalah. Wong di luar sana saya sering ketahui lur di rayon-rayon lain, di cabang-cabang lain, nggih nyuwun sewu, ya banyak yang naik kursi roda, terus banyak yang terus bisa dibilang nyuwun sewu nggih ciri kayak gitu. Itu banyak, itu pun ikut latihan, ya ikut pengesahan juga. Saya salut dari orang-orang kayak gitu. Saya salut sekali dari adik-adik kayak gitu, Bang. Sama adik semangat isone mundungan. Ya, di Isya Terate itu alung lur pribadiku, kalau ada siswa yang berani sama pelatih itu, aku aluweng latih cah sitok
cah loro, cah siji loro melatih anak 1-2 itu nurut. Percuma kita melatih ratusan siswa, ribuan siswa kalau siswa nggak nurut. Kalau siswa nggak punya sopan santun percuma. Aku kalau ngelatih cah siji cah loro wis manut. Enteng. Tidak keluar dari pakemnya Isa terhati. Wis aku kalau ngono ae. Itu sudah kelewatan kalau siswa berani sama pelatih itu sudah kelewatan. Nggih. Dan lur kita minta doanya khusus pelatih, khusus dulurku, khusus adik-adikku, kita minta doanya mudah-mudahan dari adik-adik calon siswa yang mau masuk ada penyakit dan yang siswa hari ini calon pengesahan juga ada penyakit, mudah-mudahan disembuhkan segala penyakitnya, dijauhkan dari penyakit, yang punya penyakit disembuhkan dan bisa mengalami aktivitas seperti semula sedia kala. Oke. Minta doanya agar semuanya dulur kita diperpanjangkan umurnya, diperluaskan rezekinya, oke? Dan dijauhkan dari malapetaka bahaya itu. Dan khusus adik-adik yang pengesahan tahun ini mudah-mudahan diperlancarkan, tidak ada halangan suatu apa-apa. Amin amin ya robbal alamin. Ya khusus adik-adik, yang penting tadi yang mau ikut latihan kalau punya penyakit sampai masuk nggak masalah. Yang penting sampai niat izin ke orang tua dan izin ke pelatih kalau sampai punya penyakit. Ntar pelatih bisa mengasih jalan keluarnya sendiri ya itu. Dan ya cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tidak merangi rasa hormat saya lur nggih. Pokoknya sambil belajar. Ada yang pintar ya, ada yang bodoh, semuanya masih belajar. Nggih lur ya. Cukup segitu saja dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.